right now di perusahaan sektor pertambangan coal atau nikel itu lagi bagus. Cuman kalau mau cari Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, 2 hari ini Empok kagak menyapa kalian. Ya Allah, apa rindu banget. Maklum ya, Empok kemarin lagi agak sedikit kurang enak badan gitu, rada-rada tenggorokan, panas dalam. Soalnya di sini di Bekasi itu cuacanya lagi panas banget, debu-debu sampai banyak banget polusi udaranya. Aduh, kagak enak banget dah ya. Mana bawaannya itu pengen minum es melulu, es melulu. Ujung-ujungnya kan apa? Radang tenggorokan, sariawan, panas dalam. Makanya nih buat kalian semua ya, warga Empo, biar pada sehat-sehat, jaga kondisi badan ya. Perbanyak minum air putih, minum vitamin, minum suplemen-suplemen untuk tubuh lah ya, untuk daya tahan tubuh gitu. Biar pada sehat semuanya, biar masih pada tetap semangat nonton channel YouTube Empo begitu. Nah, terkait suplemen makanan atau suplemen-suplemen yang bisa menjaga daya tahan tubuh ya kan? Ini mengingatkan kita terkait kasus yang kemarin Babang RO yang tiba-tiba kagak ada angin, kagak ada hujan, tahu-tahu jadi tersangka sampai bebeledagan ya kan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Nah, di sini kan Bang Ruben Onsu juga sudah menunjuk kuasa hukum, bahkan sudah ada komunikasi juga dengan pihak kuasa hukum dari si pelapor. Yang ujung-ujungnya apa? Si pihak pelapor juga katanya pengennya memediasi aja, kagak usah nyampe ke persidangan. Ya elah bang, lu yang ngelaporin, ujung-ujungnya lu juga yang mengajak untuk jalur mediasi. Tapi bagus lah ya, oke, good begitu kan. Ya udah secara damai aja, kagak usah dah pengadilan. Ntar yang ada apa? Ntar yang ada lu bang sebagai pelapor malah makin banyak lagi ngeluarin duit. Percaya sama gua. Nah di sini ya, kalian pasti paham juga dan sudah hafal dong siapa Pak Polela yang tiba-tiba datang ke hadapan wartawan yang tibang 3 biji doang tuh wartawan, konferensi pers menyatakan bahwa RSO ditetapkan menjadi tersangka gara-gara kasus penipuan dan penggelapan ya. Kagak ada pakai mic, kagak ada persiapan apapun itu ya kan. Tahu-tahu sekarang beda lagi nih ngomongnya. Ya, lucu gua. Yang bikin empok lucunya itu apa? Cara dia ngomong dari gestur tubuhnya kok kayaknya agak lain. Kenapa nih si bapak ini? Coba dong yang pakar-pakar ahli tubuh gitu yang bisa ngebaca ada apa dengan si Polela yang satu ini itu. Ini dia, cus. Ben. Terkait surat panggilan terhadap RSO sudah dikirimkan. Kemudian itu surat panggilan untuk jadwal pemeriksaan untuk hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kemudian sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk kehadirannya. Tentunya kita tunggu sampai tiba waktu sesuai dengan surat panggilan. Betul kan? Terakhir update kemarin kan pihak kuasa hukum RSO menyebut akan meminta adanya mediasi gitu Pak. Siapa itu? Kuasa hukumnya RSO, Maci Ahmad. Oh ya, kemarin hari Senin tanggal 24 Agustus datang Saudara Maci Ahmad itu datang ke penyidik untuk menyerahkan surat kuasa untuk pendampingannya. Terkait yang disampaikan rekan-rekan masalah mediasi, tentunya itu masih tentunya ada peluang untuk diselesaikan. Empok itu salpoknya ya ketika dia menjelaskan. Tentunya sudah dikirimkan surat pemanggilannya, kan? Ya itu kembali lagi tergantung kepada mereka berdua terkait untuk melakukan mediasi. Kenapa sih gitu kan, bisa nggak sih duduk diem gitu kan, atau enggak ya berdiri tegap ya seperti apa itu namanya, seperti jabatannya begitu kan, seperti seragamnya, gagah dong ya. Ya sudah kami berikan surat pemanggilan untuk nanti pada tanggal 28 Agustus begitu kan untuk saudari RSO. Nggak usah sambil ya sudah tentunya surat pemanggilan
kagak mau diam gitu. Jadi kayak orang yang lagi ngomong di wawancara gimana gitu ya. Coba dong yang pakar-pakar ahli tubuh gitu, ahli gerak tubuh. Kenapa sih dengan si Bapak Polela yang satu ini lagi pertama makan, oh dia dengan gercepnya petang-peteng-tengnya menyebutkan Babang RO tersangka lagi, dan sekarang kayak begini lagi. Ya, mediasi ngapain kalau ujung-ujungnya mediasi mah tiba-tiba dijadiin tersangka. Atuh Bapak, orang mah panggil dulu, ya kan? Periksa dulu. Benar kagak? Kalau kagak salah kan harusnya kan diperiksa-periksa dulu, ada jadwal-jadwal pemeriksaan, ada tahapan-tahapannya barulah ditetapkan menjadi tersangka. Ya, kalau kagak salah. Nah, ini dah kita dengerin juga nih ya, yang memang paham akan terkait gimana sih sebenarnya proses ditetapkannya seseorang menjadi tersangka itu ya, tahapan yang benar. Nah, ini dia langsung aja. Yuk cus. Jangan lagi dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru. Apa salahnya misalnya panggil saja dulu calon tersangka, kalau nggak datang mungkin baru kita bicara tahap berikutnya. Ini ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Ke depan hal tersebut harapan kami tidak boleh terjadi lagi. Due process of law betul-betul harus dilakukan oleh penegak hukum agar warga negara yang lain, siapapun itu juga bisa diproteksi haknya dengan akuntabilitas yang jauh lebih kuat oleh penegak hukum. Dan penegakan hukum harus dilakukan betul-betul dengan sangat hati-hati. Kami memahami, memaklumi kalau ada typo 1 atau 2, tapi kalau ketemu 9 pelanggaran, kalau ketemu 30 pelanggaran, itu jelas pelanggaran yang serius yang tidak bisa hanya direspon dengan, oh nanti kami akan koreksi. Nah, itu warga ya, menurut pakar hukum. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, tiba-tiba jadi tersangka aja. Apalagi kalau udah ada amplop warna mochaccino gitulah ya di depan meja, langsung aja main gercep-gercep. Jangan. Soalnya ya terkait masalah tiba-tiba orang dijadikan atau ditetapkan tersangka itu bukan sekali dua kali doang. Terkait kasus Babang RO ini loh ya. Ingat kagak yang kasus Vina, yang si Peggy tiba-tiba langsung ditetapkan tersangka, main tangkep, ya kan, main bawa ke kantor Polela, langsung dijadiin tersangka, suruh ngaku dan lain-lain, dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Giliran di sidang pra peradilan terbukti dia tidak bersalah. Aduh, itu udah sering banget ya. Kagak ada pemeriksaan, kagak ada apa-apa, tiba-tiba dijadiin atau ditetapkan jadi tersangka aja. Janganlah ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya nih ya, terkait penegak-penegak hukum ini tuh sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus dilihat dulu. Karena bagaimanapun juga ya, mau tersangka, mau korban, semuanya juga itu memiliki hak asasi manusia. Ya kalau emang benar-benar terbukti semuanya setelah dipanggil dan lain-lain mengikuti prosedur, tapi kan ada hak asasi manusianya juga dari korban maupun tersangka begitu. Jadi jangan asal gampang, mudah, dikit-dikit tergesa-gesa udah tersangka. Gara-gara apa? Gara-gara kagak mau capek kerja. Jangan ya, apalagi gara-gara ada si amplop mochaccino itu begitu. Nah, oke lah warga ya, itu terkait masalah hukumnya ya, yang di pembukaan video kita agak sedikit berat nih konsumsi kita untuk pagi-pagi seperti ini. Mendingan kita ke yang ringan-ringan aja dah. Di sini ya kan ada sebuah video di mana katanya si Endah ini tuh kecintaan banget sih sama si CEO, sama si kucing meong-meong begitu. Emang kecintaannya kayak gimana? Gue penasaran warga. Yuk mending kita lihat aja beneran kecintaan apa kagak sih. Yuk terus. Sini gak? Enggak lagi mau masak. Kalau enggak berarti aku nggak usah masakin kamu. Boleh masukin aja. Oh iya apa? Udah? Oh iya bisa. Nggak usah ketawa gitu, gue nanya serius. Bagaikan anak ABG, seperti inilah momen SW saat video callan dengan Pak CEO. Sebelum datang maka SW siap masak makanan yang enak-enak dan juga nawarin perawatan wajah untuk Pak CEO. Hah? Serius? Lanjut lagi warga. Oke. Apa ini ngapain? Masak. Ya habis masak lah. Nih Jim, habis bikin koko tadi.
Oh, apa namanya, Be? Belum jam 1. Habis itu mungkin perawatan. Kamu nggak perawatan? Oh, perawat di sana. Kamu nih perawatan, habis itu kamu ini. Kamu perawatan, habis itu ke sini. Ke sana dulu. Ini kamu penting banget. Aku mau lihat butuh di botox ya. Kamu mendingan perawatan dulu sayang, mumpung lagi kosong. Habis itu kan dekat ke rumahku. Facial deh, facial beb. Facial. Mau cek apa? Bang. Oh. Habis itu, bang. Saat ini mau ke bank, tapi apa gitu? Nanti bisa dikirim atau enggak? Ya udah, habis itu kamu perawatan aja say. Kan dekat. Ada kan? Ya aku tanya dulu deh. Oke sayang. Ya udah. Love you. Kamu juga ke Wonghang pasti lama. Ukur dulu, ini dulu. Karena ya nanti mereka tahu gua ya. Oke sayang. Oke, bye-bye. Bye. Nanti dari sini gak? Gue salvo sama komentar nih warga ya, sebentar. Say beb, sayang, love you, nggak ada yang dibalas katanya. Begitulah kalau perempuan yang kecintaan, dia akan rela berkorban deminya walaupun itu akan membuatnya melarat. Ya Allah. Salfok sama kompornya orang happy ya, nggak kelihatan apinya, jadi pengen beli kompor kayak punya Empok Wendah. Kira-kira 10.000 masih kurang berapa ya buat beli kompor kayak begitu? Kurang nolnya, ngegelinding, lo kumpulin dulu dah ya. Ya Allah, ini yang gua salpok tuh yang ini nih, say beb sayang love you, nggak ada yang dibalas. Iya sih ya, emang dari tadi juga Empok ngeliatin dari dia kan agresif banget, sayang, sampai kayaknya dia sumringah, manyun-manyun begitu kan, love you, tapi nggak ada yang dibalas. Sama si CEO ini tuh nggak dibalas ya sayang atau gimana gitu kan ya, atau I love you tuh nggak ada. Ya Allah, dah percaya deh, lebih baik kita ini tuh dicintai daripada mencintai. Kalau mencintai mah capek dewek ya kan, tapi ya pantas aja ya kalau lagi kecintaan kayak begini mah berkorban ya, mau materi, mau tenaga, mau apapun itu tuh rela dikorbankan. Nah ini ada nih ya dari netizen nih, yang dimana dari kemarin itu kan banyak yang terkait masalah utang si CEO begitu ya kan, yang ditagih sama si Nyai. Nah ada aja nih parodi-parodi dari netizen, bahkan ada juga nih sentilan-sentilan dari netizen. Seperti apa? Ini dia, yuk cus. Waduh, kayak kenal nih. Nah, si Mirza lagi. Aduh, gimana ya mau beli obat lambung? Mana duit tinggal 2.000. Dia pasti nagih nih ke gua. Ada ide. Nah, kalau kayak gini dia pasti nggak ngenalin gue. Jadi kucing. Ya Allah, baru kali ini gue melihat seorang Samuel Gilguin begitu kan ya, yang biasanya ketika bermain sinetron, bermain film apapun itu tuh selalu menjadi seorang cowok yang cool, yang keren, ya kan. Tiba-tiba sekarang dia seperti ini, kena banget Bang Samuel. Si Mirja, si yang punya duit 100 juta, ya kan, duit 2.000 mau ngebeli obat bau lambung. Tiba-tiba berubah menjadi seorang kucing meong-meong. Ya Allah ya Robi, gimana kagak ngebikin pasukan kucing meong-meong si bau lambung kagak ngamuk-ngamuk ya, orang terus-terusan diparodiin, diledekin ya, sama netizen, sama artis-artis kelas atas juga. Ya Allah ya Robi, nasib beginilah kalau udah menjadi seorang kucing meong-meong ya, bau lambung, mau kondok lagi begitu. Nah di sini juga ada lagi warga, dimana kan kita tahu nih si Bang Ipong yang selalu memberikan sebuah kritikan pedas begitu ya terkait cowok mau kondok. Nah ternyata ya pasukan kucing meong-meong obat lambung kagak terima. Oh,
ngamuk sama si Bang Ipong. Nah, seperti apa jawaban dari si Bang Ipong? Ini dia, yuk cus. Bro, banyak yang komen tuh, ngapain nyenggol-nyenggol CEO mulu? Enggak, gua nggak nyenggol. Gue cuma nyebutin fakta-fakta aja. Wow. Dan merasa lucu aja kok. Oke. Dan kebetulan rame. Ya udah kita bahas-bahas aja. Gue kan nggak pernah menyenggol ke personal dalam-dalam banget karena gue nggak tahu kan. Gue nggak tahu dia jadi kelinci, gue nggak tahu dia kucing, gue nggak tahu dia utang 200 juta. Yang gue tahu dia sebut 2000 toko. Nah, ya. Oke. Coba, masa 200 juta nggak bisa bayar? Betul. Oke, Sio mau kondo di luar sana, ayo kumpul bersatu. Oke, nggak usah malu mengakui mau kondo kok. Itu sifat asli manusia. Ini kalau bini gue bisa kerja nih, jadi afiliator nomor 1, gue juga mau kondo kok. Enak kok mau kondo, di rumah doang kok gedein. Oke, nggak usah malu mau kondo mah. Yang malu itu udah mau kondo banyak bacot. Nah itu dia. Beh, mantap. Udah yang malu itu udah mau kondo gede bacot. 2000 tuh kok coy, tahu-tahu ditagih utang 200 juta. Kicep. Berlindung di balik pembelaan fans-fansnya, ya kan? Dia diam, kicep. Diam itu entah memang dia ngumpet, sedang menyiapkan strategi untuk klarifikasi menggunakan bahasa-bahasa asing lainnya, ya kan? Atau memang diam-diam itu dia diam-diam karena aduh ketahuan deh ya. Latar belakang gua ketahuan dah utang gua, sialan katanya. Keren nih Bang Ipong, mantap. Abisnya sih salah sendiri. Kenapa kemarin di awal-awal sok banget petang-peteng mengaku CEO yang memiliki 2000 toko. Akhirnya kan nyampe ke si Nyai. Udah, tahu kayak begitu ya udah gua tagih aja deh, orang dia punya utang sama gua 200 juta, dia udah menjadi CEO 2000 toko, jadi tagih. Nah, terkait CEO 2000 toko, ini si kucing meong-meong ini, si CEO ini tuh ya, memberikan tutorial nih buat kita-kita warga yang mau berinvestasi, yang mau memulai bisnis. Tutorialnya seperti apa? Lu percaya kagak? Lu dengerin dulu dah tutorial dari CEO 2000 toko ini ya. Menjadi seorang investor dan menjadi pembisnis yang handal. Ini dia, yuk cus. Right now di perusahaan sektor pertambangan coal atau nikel itu lagi bagus. Cuman kalau mau cari aman, kalau sampai emang tahun depan emang resesi, kemungkinan besar kan pasti saham-saham pada turun. Nah itu tuh kalau kita pegang cash tuh bagus banget. Jadi kayak kalau lagi ada resesi gitu, it's an opportunity untuk kita buat. Nah itulah mungkin ya warga buat kalian yang bisa jadi boleh diikuti terkait tutorial menjadi seorang investor dan pembisnis handal ala-ala CEO 2000 toko. Silahkan ya, bagi yang percaya aja dengan tutorialnya beliau. Kalau Empo mah nanti dulu dah ya. Selain modalnya juga Empo belum ada gitu buat invest gitu kan ya. Kayaknya Empo mau mencari si ahli-ahli bagian pembisnis dan investor-investor lainnya dulu dah sebagai untuk sebuah perbandingan gitu. Bukannya nggak percaya, enggak. Empo ya Empo percaya nggak percaya begitu sama si CEO ini, tapi ya mungkin Empo mau mencari dulu dah ya orang-orang yang udah handal di bidang investor dan pembisnis lainnya yang memang udah benar-benar ada nyata penghasilannya ya, nyata menjadi CEO-nya begitu buat perbandingan. Umpama kalau kalian mau mengikuti tutorial dari yang si CEO 2000 toko ini dari si kucing ya boleh dah, silahkan ya. Coba kalau umpama ntar dulu dah sambil ngumpulin dulu duitnya Empo ya. Itu harga ya. Ya Allah ya Robi, yang satu lagi kecintaan banget, yang satu tutorial terkait menjadi seorang pembisnis dan investor handal. Mantap, mudah-mudahan kita menjadi seorang investor dan pembisnis handal, tapi bukan di dunia hayal, melainkan di dunia nyata. Amin ya robbal alamin ya, minimal seperti Reno Barak atau kagak seperti ya Irwan Musri, Pak Irwan Musri begitu kan ya. Kalau ke enggak, udah, nanti takut kaum kucing meong-meong bau lambung nanti ngamuk-ngamuk lagi sama Empo ya kan, nggak boleh disenggol yang logonya itu cherry dengan roti sobek.
Oke warga, terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mampir ke channel YouTube Empo ya. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Buat yang baru pada bergabung, salam kenal dari si Empo Mochika. Terima kasih banyak ya. Sehat-sehat buat kalian semua. Pokoknya jaga kesehatan. Cuaca ini tuh lagi kagak enak banget ya. Makasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Empo. Ambil segi positifnya, buang segi negatifnya. Semua ini hanya sebatas hiburan dan reaksi terkait video-video yang sedang viral yang menjadi buah bibir di kalangan warganet. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.